buat teman-teman yang mau kesini setidaknya bawa teman ya, jangan sendirian. Oh, ini ternyata di sini sudah ada. Oh, betonnya juga masih di beton. Oh, ternyata mungkin di sana tadi longsor atau rusak. Ini pagarnya masih ada. Ini pipa air. Tuh, aliran sungainya di sana. Jangan lupa untuk berdoa jika kita akan melakukan apapun kegiatannya. Iya, dan kelihatannya sudah lama sekali tidak ada yang ke air terjun Macan Kumbang ini. Di sini bekas longsor. Ini, wow, curam sekali ini. Hati-hati sini. Ini ada longsoran cukup banyak. Kita lihat. Itu berarti kan saya tadi sampai ke atasnya air terjun Macan Kumbang. Kita sempat nyasar tadi, yang harusnya kita turun ke kiri, kita lurus nyampe ke tempat untuk air. Tampungan air. Itu berarti untuk warga Pacet sini ambilnya dari sana. Iya. Itu masuk pump sekarang di sana. Iya, betul. Debit airnya agak berkurang, tahu sendiri. Padahal ini kemarau juga enggak begitu panjang. Tapi saya katakan tadi, kalau hulunya tidak diperbaiki, ya bawahnya hilirnya tetap repotan juga. 10 tahun yang akan datang kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan hutan, ya udah tunggu saatnya nanti krisis air. Padahal kita kan sangat membutuhkan air. Gitu, Mas. Lah, untuk harapan ke depan, Om, untuk melihat yang pertama yang jelas, karena ini kan sudah jadi ikon, mungkin bukan hanya Kecamatan Reban tapi juga masuk ke wilayah Kabupaten Batang, bahwa Pacet ini kan desa wisata gitu. Jadi harapannya apa ke depan? Apakah hanya wisata air terjun Macan Kumbang ini atau ada wisata lain yang akan nanti dikembangkan? Wisata lain kan di sini ada hutan pinus, hutan damar, hamparan perkebunan teh rakyat, juga ada demplot jeruk, yang kita nanti juga akan membuat wisata. Singkatan wetenge ya. Asem. Ini kalau kesini harus siap-siap merangkak ya guys ya. Ini lereng ini. Ini hati-hati.
Tak cole. Yo kan abot enggak iki atas kok iki. Atas iki. Heeh. Hutannya masih lebat sekali, guys. Kita kehilangan petunjuk arah ke arah air terjunnya, guys. Ini kita putar balik lagi. Karena minimnya tanda, karena ini rute ke air terjun ini tidak diberi rambu-rambu atau diberi tanda arah panah atau tanda-tanda yang lain. Kita fokuskan di sini mungkin ke arah air terjunnya, Om. Yeah. Kalau saya melihat di sana tadi kan memang kita sempat nyasar karena itu tidak ada rambu-rambu. Itu mungkin nanti ke depan harapan kita biar nanti air terjun Macan Kumbang ini menjadi destinasi wisata di Kabupaten Batang, karena selama ini yang saya lihat itu kan untuk daerah Batang untuk wisata baru itu biasanya ramenya itu hanya di awal, itu kan awal berapa bulan booming, nanti akhirnya setelah itu hilang. Nah ini mungkin kalau bagi karena Om Daan ini adalah kepala ketuanya dari Pok Darwis ini, mungkin untuk bisa perbaiki yang jelas itu nanti Om petunjuk arahnya, kemudian karena memang jalurnya kan tadi udah ada yang ketutup pohon-pohon roboh juga itu. Ya rencana seperti itu. Jadi nanti kita setting lagi karena alamnya atau wisata di Desa Pacet ini kan nanti kalau seandainya berkelanjutan ada embung, ada camping ground, terus naik ke puncak Gunung Kamulian, ke Gunung Kembang. Di situ di atas itu ada area jalan yang berliku-liku seperti itu. Kita temukan jalannya, ternyata tidak lurus ya. Kita belok ke kiri, ini ada 2 pohon kering ini. Kita belok kiri karena memang tandanya tertutup. Ini tertutup rapat, tertutup pepohonan ini. Sudah batang-batang pohon banyak menutupi. Nah, kita dibuka ini biar agak kelihatan. Ternyata memang ini jalannya sudah rapat sekali karena memang kayaknya lama tidak ada yang ke sini. Hati-hati, jalan licin. Tidak melihat petunjuk. Ini malah tempat-tempat yang rawan ini yang harusnya dikasih dikasih tanda, entah itu peringatan atau juga bisa dikasih pagar besi, ini malah tidak dikasih, guys. Ya. Ini padahal ini rute yang ini tempat yang paling rawan ini. Lihat saya ini.
ngembet lo jahat mari. Memang untuk debit airnya kali ini karena musim kemarau, Mas bisa lihat sendiri, ya, kita paham betul air itu tidak hanya istilahnya sekarang hanya untuk ditonton saja, tapi air itu menjadi kebutuhan untuk minum, kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang itu ada yang istilahnya untuk menanam tanaman sayur, jadi membutuhkan air banyak. Berarti itu debit air dari air terjun Macan Kumbang ini adalah dari resapan dari Wanapria. Apa Telaga Sidringu masuk? Telaga Sidringu masuk juga, terus Wanapria juga. Tapi ya kita perlu tahu bahwa memperbaiki itu ada dari hulu ke hilir. Ketikanya hulunya sudah tidak memungkinkan, otomatis hilirnya pun seperti itu. Makanya kita monggo untuk Kabupaten Batang ini, karena Desa Pacet sekitarnya itu adalah penyangga air untuk Kabupaten Batang khususnya bawah. Ya, kita memang selaku aktivis juga, saya itu LMD, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ya, kayu itu biar tetap tetap biasa, hijau rano, tapi ditumbuhi tanaman keras yang pada intinya nanti debit airnya tetap. Kalau dibuka lahan, kayunya dipotong habis, otomatis tanahnya juga akan ya subur memang karena airnya di situ terus, tapi bawahnya akan berkurang. Sudah hampir sampai di air terjun Macan Kumbang. Tapi sayang kesini debit airnya lagi nggak ada. Ini tinggi sekali sebenarnya, kalau airnya besar ini akan sangat bagus sekali. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di air terjun Macan Kumbang. Meskipun untuk saat ini debit airnya sangat kecil sekali. Untuk teman-teman yang ingin kesini, hati-hati, kemudian bawa logistik yang cukup banyak. Kita coba untuk ke bawah dulu.
Akhirnya kita sampai lagi di tempat parkir sepeda saya. Alhamdulillah masih aman. Untuk harapan ke depan, untuk melihat yang pertama yang jelas, karena ini kan sudah jadi ikon, mungkin bukan hanya Kecamatan Reban tapi juga masuk ke wilayah Kabupaten Batang, bahwa Pacet ini kan desa wisata gitu loh. Jadi harapannya apa ke depan? Apakah hanya wisata air terjun Macan Kumbang ini atau ada wisata lain yang akan nanti dikembangkan? Wisata lain kan di sini ada hutan pinus, hutan damar, hamparan perkebunan teh rakyat, juga ada demplot jeruk yang kita nanti juga akan membuat wisata. Terus kandang komunal, ada sapi, ada bebek, ada apa semua hewan, pokoknya kita steril, di lingkungan ini steril. Jadi semuanya di kandang di sana. Syukur-syukur nanti ada landaknya, ada semuanya di sana. Lampu malam itu sudah. Untuk areanya di situ? Oh, di atas. Di atas dekat. Iya. Arah ke Macan Kumbang itu. Iya. Ada kamu Siranti. Di Siranti. Katanya di sana zaman Belanda itu mau istilahnya mau longsor atau meletus seperti itu. Akhirnya, tapi ternyata sampai sekarang enggak. Itu akhirnya relokasi atau pindah sini pun dipindah juga dikasih berapa hektar. Tidak sesuai dengan di Siranti. Tapi kita bersyukur kalau kita mungkin masih di Siranti, mungkin kayu yang ditebang di sana otomatis yang di bawah sini juga kekurangan air. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Kita kembali ke air. Iya. Karena memang air menjadi sebuah kebutuhan yang sangat pokok. Iya. Di samping bisa diminum, bisa dilihat, ditonton dan sebagainya. Air. Karena kita tadi melihat debit air Macan Kumbang memang sangat sedikit sekali. Kecil, ya. Semoga ke depan ketika di hulu kita perbaiki dengan penanaman pohon, konservasi ya. Bisa debit airnya untuk daerah bawah menjadi banyak lagi. Ya. Begitu saja mungkin untuk bincang-bincang kita dengan Pak Daan, Ketua Pokdarwis dari Desa Pacet. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih Om atas waktunya, dan sampai bertemu lagi. Insya Allah untuk ke depan kita akan tetap silaturahim ke sini.